Lagi-lagi, lagi-lagi. Ya, lagi-lagi seorang korban kejahatan berakhir menjadi tersangka. Saya bingung, aneh, dan tidak masuk akal. Bagaimana seorang yang nyata-nyata sudah menjadi korban suatu kejahatan dan berhasil mematahkan kejahatan tersebut dengan suatu pembelaan, dengan bertaruh nyawa serta mengalahkan pelaku kejahatan yang berujung pada kematian pelaku, menjadi tersangka. Ya, harusnya kita memberikan aplaus yang luar biasa, memujinya sebagai pahlawan dan bukan dijadikan sebagai tersangka dengan tuduhan pembunuhan. Viral baru-baru ini, korban begal bernama Amak Sinta di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ditetapkan menjadi tersangka. Satuan Reserse dan Kriminal Lombok Tengah menetapkan Amak Sinta menjadi tersangka dengan dugaan pembunuhan terhadap dua begal yang menyerangnya di Desa Ganti, Praia Timur, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Nah, kronologinya bermula saat Amak Sinta pergi ke Lombok Timur untuk mengantarkan nasi kepada ibunya. Namun, di tengah jalan, Amak Sinta dipepet oleh pelaku begal yang berjumlah 2 orang. Pelaku tersebut mencoba merampok Amak Sinta. Amak Sinta pun melakukan perlawanan dengan senjata tajam. Kemudian, datanglah 2 pelaku begal lainnya. Meskipun Amak Sinta seorang diri, keempat pelaku begal tersebut berhasil ditumbangkannya dan 2 diantaranya tewas. Amak Sinta, korban begal, dikenakan pasal 338 KUHP. Menghilangkan nyawa seseorang adalah perbuatan yang melanggar hukum, maupun pasal 351 KUHP ayat 3, melakukan penganiayaan mengakibatkan hilang nyawa seseorang. Logikanya, Amak Sinta yang menjadi korban kejahatan seharusnya mendapat perlindungan jika memang benar melakukan pembelaan diri dan bukan malah sebaliknya jadi tersangka. Memang sih, semua orang dapat perlindungan hukum. Akan tetapi jika pelaku kejahatan semisal begal yang membahayakan nyawa dari korbannya, pantaskah untuk mendapatkan perlindungan hukum? Jangan-jangan pelaku begal akan tersenyum gembira dengan berita ini. Sontak saja masalah ini jadi buah bibir dan kekesalan masyarakat tentunya diarahkan ke aparat penegak hukum, yakni pihak kepolisian. Pihak kepolisian dinilai tidak adil karena menetapkan tuduhan tersangka kepada korban suatu kejahatan. Bukankah seharusnya korban dari kejahatan diberikan apresiasi karena berani melawan kejahatan? Penetapan korban kejahatan yang membela diri menjadi tersangka akan membuat masyarakat takut untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan. Ya iyalah, ngapain harus melawan kalau nantinya berakhir jadi tersangka? Jadi kalau nanti kita dibegal, disertai penganiayaan, ya diamkan saja. Atau keluarga atau kekasih Anda diperkosa di depan mata, diamkan saja. Atau justru penetapan korban kejahatan jadi tersangka ini akan jadi job dan senjata pelaku kejahatan guna melancarkan aksinya. Jadi sebelum melakukan aksinya, pelaku kejahatan mengingatkan terlebih dahulu korbannya. Kalau melawan atau menimbulkan kematian akan dijerat pasal 338 dan 351 dan akan dijadikan tersangka. Kan gila ini. Saya pun juga jadi mempertanyakan apakah begal merupakan pekerjaan yang dilindungi hukum. Tapi syukurlah akhirnya Polda NTB yang mengambil alih masalah ini memutuskan untuk tidak melanjutkan kasus. Kasus korban begal atau korban kejahatan lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka bukan kali pertama terjadi. Nah, berikut ini sejumlah kasus serupa yang pernah terjadi di Indonesia. Seorang pria asal Pekanbaru bernama Raju Adrian
ditetapkan sebagai tersangka setelah membunuh Robi Zaki Setiawan pada 10 September 2015 silam di depan pintu gerbang Bandara Sultan Syarif Qasim II, Pekanbaru. Raju membunuh Robi demi membela diri dari upaya pembegalan. Ada lagi pria asal Medan, Dedi Irwanto, ditetapkan sebagai tersangka setelah membunuh pelaku yang hendak membegal dirinya. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Sebras Sekata pada Selasa dini hari 21 Desember 2021 silam. Kemudian seorang remaja di Malang berinisial ZA yang berusia 19 tahun ditetapkan sebagai tersangka setelah membunuh Misnan berusia 35 tahun. Menurut pengakuan ZA, dirinya berusaha membela diri ketika Misnan bersama rekannya Ali Wafa mencoba merampas sepeda motor dan telepon genggamnya. Tak hanya itu, ZA menyebutkan Misnan juga berusaha meruda paksa kekasihnya yang saat itu tengah bersamanya. ZA ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana. Sementara ZA menganggap tindakannya sebagai membela diri. Yang lebih mirisnya lagi, oleh Pengadilan Negeri Malang dirinya terancam hukuman seumur hidup. Kok bisa ya? Kemudian ada sopir truk berinisial DI diduga membunuh bajing loncat di Jalan Yos Sudarso, Komplek Gudang Bahari, kilometer 4,5, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan pada Selasa 19 Oktober 2021 sore. DI membunuh bajing loncat itu menggunakan balok kayu. Polisi kemudian telah menetapkan DI sebagai tersangka pembunuhan. Kemudian seorang remaja putri berinisial MS berusia 15 tahun asal Kecamatan Kualin, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, menjadi tersangka setelah membunuh pria berinisial NB. Dalam pengakuannya, MS membunuh NB karena dipaksa berhubungan badan saat sedang mencari kayu api. Kemudian, seorang perempuan pedagang sayur bernama Litiwari Imam Gea dianiaya preman di Pasar Gambir, Deli Serdang, Sumatera Utara, ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Korban dikeroyok sejumlah preman, ia dipukul, diinjak, dan ditendang hingga mengalami luka-luka di bagian tubuh dan wajahnya. Tapi akhirnya Polda Sumatera Utara menghentikan penyidikan yang dilakukan kepada korban. Dan mungkin masih banyak sederet kasus yang menimpa korban kejahatan lainnya yang berakhir jadi tersangka. Lalu pertanyaannya, bagaimana tips apabila bertemu begal atau kejahatan lainnya? Apakah harus melawan atau membiarkan pelaku kejahatan mengambil harta bendanya agar selamat tidak dibunuh begal? Polisi menjelaskan bahwa di Indonesia, main hakim sendiri merupakan perbuatan yang dilarang karena termasuk pelanggaran tindak pidana. Dan membunuh di negara Indonesia merupakan perbuatan dilarang bagi siapapun itu karena dilindungi oleh hukum walaupun yang dibunuh adalah pelaku kejahatan. Seharusnya penegak hukum harus melihat sebuah kasus dari sisi social and defense protection, sehingga tidak tepat jika korban begal ataupun korban kejahatan lainnya dijadikan sebagai tersangka. Justru penegak hukum yang seharusnya menempatkan pelaku kejahatan sesungguhnya atau real actor sebagai tersangka dan bukan menciptakan antitesis yang berlebihan. Semoga kasus korban kejahatan begal di NTB ini dijadikan contoh bagi aparat kepolisian dalam penegakan hukum yang benar dan adil. Jangan sampai sudah jadi korban dan membela diri akhirnya jadi tersangka. Ini namanya sudah jatuh tertimpa tangga. Saya Heri Sutopo, sampai jumpa.